Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Tuhan selalu dekat pada orang yang menyebut Dia dalam iman yang benar, harapan yang tak tergoncangkan, dan dalam cinta sempurna. Oleh Santo Ambrosius. Siapakah sesama orang yang jatuh ke tangan penyamun? Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Pergilah dan lakukanlah demikian. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabdamu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putramu telah melakukannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Anna Maria Gallo pengaku iman. Anna Maria Gallo lahir pada 1715. Semasa remaja, ia banyak mengalami penderitaan batin karena dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan pemuda pilihan mereka. Namun, Anna menolak kemauan orang tuanya. Ia baik sekali kepada orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Ia mengalami stigmata, yaitu 5 luka suci seperti yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Dan Santa Anna meninggal dunia pada 1791. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Anna Maria Gallo. Bacaan pertama. Jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang beritakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Siapakah sesamaku? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia?
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang karena belas kasihan. Dalam Lukas 10 ayat 33 dikatakan, "Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Seorang sahabat bercerita tentang pengalamannya ditipu karyawan dalam bisnis cateringnya. Bertahun-tahun karyawannya ini dipercayakan untuk menyetor pembayaran uang sembako ke toko langganan mereka. Awalnya ia memang berlaku jujur, hingga suatu hari sahabat ini mendapat telepon dari pemilik toko sembako yang menanyakan tagihan selama beberapa bulan yang belum dibayarkan. Hal ini tentu saja sangat mengejutkannya karena ia bahkan tidak pernah terlambat membayar. Setelah ditelusuri, akhirnya ia mendapati karyawannya yang tidak pernah membayarkan uang sembako itu ke toko yang selama ini berbulan-bulan tidak membayarnya. Tetapi yang luar biasa, sahabat saya ini tidak marah sama sekali kepada karyawannya. Ia tetap tenang dan mampu memaafkan karyawannya yang bertindak tidak jujur itu. Bahkan ia sempat memberikan uang kepada karyawannya itu untuk membiayai sekolah anaknya. Lain lagi kisah seorang teman lainnya. Bisnisnya ditipu puluhan juta oleh temannya sendiri, namun ia tetap menaruh belas kasihan pada teman yang menipunya karena tidak mampu membayar uang kuliah adiknya. Ia tetap membantu membiayai kuliah adiknya itu. Dari 2 peristiwa tersebut membuat saya bertanya kepada kedua sahabat saya tentang apa yang mendasari mereka untuk tetap menaruh belas kasihan kepada orang yang sudah menipu mereka. Jawabannya sederhana, yaitu karena Tuhan Yesus terlebih dahulu selalu menaruh belas kasihan kepada mereka, sekalipun mereka sering mengecewakan hatinya. Mari kita juga belajar seperti orang Samaria yang murah hati, tetap menaruh belas kasihan kepada sesama tanpa mengharapkan balasan. Sudahkah saya menaruh belas kasihan kepada sesama dan tanpa berharap balasan? Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, terimalah persembahan hidup kami hari ini yang telah Kau beri kepercayaan mengelola talenta 2 dinar untuk mengurus sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Jika berkenan kepadamu, terimalah. Jika ada kekurangan dan kesalahan, sudilah Engkau mengampuni kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.